Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman Kristen itu harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesaksian orang percaya itu hadir di dalam kehidupan yang nyata dari orang percaya. Baik di dalam tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan identitasnya, seperti seorang mahasiswa yang harus kuliah, seorang pekerja yang harus bekerja, seorang pengusaha yang menggarap usahanya sebaik-baiknya, atau mungkin seorang ibu rumah tangga, atau yang lainnya. Ladang tersebut itu adalah wadah di mana setiap orang percaya menjadi saksi Kristus. Salah satu yang penting adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus ialah bagaimana kita mengelola keuangan yang dipercayakan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus setia di dalam perkara uang, dan hal itu menjadi batu uji bagi kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 11, yaitu perkataan Tuhan Yesus dikatakan seperti ini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 8, ayat 16 sampai dengan pasal 9, ayat yang kelima. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam perjalanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi juga kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terkait dengan uang memang adalah hal yang sangat sensitif. Tidak boleh seorang pun menganggap enteng hal-hal itu. Karena hal itu akan menjadi jerat bagi orang percaya jikalau orang percaya tidak sungguh-sungguh cermat di dalam melakukannya. Bukan menjadi berkat,
bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Rasul Paulus, selain dia melakukan misi pelayanannya untuk penginjilan, dia sedang mengumpulkan dana bantuan bagi orang-orang kudus di Yerusalem, dan itu terkait dengan uang. Dan uang yang dikumpulkan kemungkinan sangat banyak. Dan bagaimana Rasul Paulus melakukan semuanya itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pelayanan orang percaya itu bukan saja di hadapan Tuhan, namun juga di hadapan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, "Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia." Saudara, dari apa yang Rasul Paulus sampaikan, Rasul Paulus memiliki keinsafan bahwa perkara uang ini adalah perkara yang sangat sensitif. Rasul Paulus mempunyai motivasi yang baik, tetapi itu tidak cukup. Tetapi Rasul Paulus harus akuntabel terkait dengan keuangan. Sebab jikalau tidak, maka apa yang baik yang dikerjakan Rasul Paulus bisa menjadi celah dan kecurigaan orang. Jangan-jangan uang yang dikumpulkan itu dipakai oleh Rasul Paulus. Saudara, di situ Rasul Paulus berkata apa? Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara, di hadapan Tuhan, Tuhan dapat melihat segala sesuatu tanpa batasan. Tetapi bagaimana manusia? Saudara, manusia mempunyai keterbatasan. Disitulah saudara-saudara kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam mengurus masalah persembahan ini. Dia mengutus 3 orang pergi ke kota Korintus. Di antaranya Titus, yang adalah teman yang bekerja bersama-sama Paulus untuk orang Korintus. Tetapi bukan hanya Titus, dikatakan adalah seorang saudara yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan satu lagi yang ia utus adalah seorang saudara yang telah beberapa kali kami uji, ternyata selalu berusaha untuk membantu. Saudara, sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mengirim orang-orang yang dapat dipercaya terkait dengan uang, dan bukan 1 orang, tetapi 3 orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya di hadapan Allah, tetapi kita harus ingat kehidupan kita juga di hadapan manusia. Dan kita perlu tahu bahwa manusia tidak tahu segala-galanya. Mereka tidak tahu hati kita. Mereka tidak tahu motivasi kita. Mereka tidak tahu segala sesuatu yang kita kerjakan. Disitulah kita harus waspada agar kita kedapatan akuntabel di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam segala area, dan secara khusus di dalam hal uang, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, saudara, kemurahan hati kita akan menjadi kesaksian yang baik, bukan saja bagi mereka yang menerimanya, melainkan juga bagi orang-orang yang menyaksikannya, sehingga hal itu dapat menggerakkan orang lain melakukan hal yang sama. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan." Saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus sebenarnya merupakan komitmen daripada jemaat di Korintus. Sehingga Rasul Paulus bukan memaksa mereka, tapi Rasul Paulus mengingatkan mereka, dan bahkan Rasul Paulus bermegah atas kesiapan daripada Akaya di dalam memberikan bantuan
Hal itu yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang Makedonia. Dari surat ini kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak menghendaki bahwa apa yang dikomitkan oleh orang-orang Korintus, mereka lalai dalam hal ini, sehingga hal itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang di Makedonia. Rasul Paulus sebaliknya mengatakan bahwa apa yang dikerjakan dengan baik oleh orang-orang Akhaya ini justru akan menjadi perangsang bagi banyak orang. Ini bukan saja membuat orang yang dibantu bersyukur, tetapi orang yang menyaksikannya, mereka tergerak hatinya melihat kemurahan hati daripada jemaat-jemaat di Akhaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara kemurahan hati, maka ini berbicara tentang kualitas dari seorang yang mengalami anugerah Tuhan. Ketika orang percaya menyatakan kemurahan hati, sebetulnya orang percaya bukan sekedar membantu orang lain dalam kesusahannya, tetapi orang percaya sedang menyatakan kesaksian hidupnya sebagai orang percaya yang mengenal Kristus, yang mengalami anugerah Kristus. Saudara, hal itu bukan saja menjadi berkat bagi orang yang mengalami kemurahan hati, tetapi hal itu juga menjadi kesaksian bagi orang lain, bahkan memberikan dorongan sehingga orang lain boleh hidup serupa dengan Kristus. Bahkan ada orang-orang yang belum percaya. Mereka melihat keindahan Kristus di dalam hidup orang percaya dan di dalam anugerah Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Mereka boleh membuka hati dan mengenal Kristus dan mengalami anugerah itu, dan mereka boleh hidup sebagaimana Kristus yang murah hati. Saudara, mari kita belajar menjadi orang percaya yang serupa Kristus, yaitu orang percaya yang murah hati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menggerakkan hati kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan rindukan. Karena ketika kami lakukan, kami percaya Tuhan memberkatinya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.